Melihat kinerja Pak Prabowo sejauh ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mari bersyukur. Bukan bersyukur atas kinerja beliau ataupun prestasinya, melainkan karena dengan melihat Pak Prabowo sebagai presiden dengan berlatar belakang seorang tentara ataupun militer, akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata walaupun presiden kita berasal dari militer ataupun mantan tentara, ternyata juga tidak juga bisa menjawab apa yang kita butuhkan selama ini. Misalnya kan yang paling kita resahkan selama ini adalah pemberantasan korupsi kan. Nah, coba lihat ya berapa hari ya, sudah berapa hari? Mungkin sudah ada 150 hari ya kinerja Pak Prabowo. Apakah bisa menjawab apa yang kita butuhkan selama ini? Ya kalau saya sendiri ya yang saya lihat belum. Ya semoga lah Pak Prabowo bisa menjawab ini semua dalam 4 tahun lebih lagi gitu. Kalau kita flashback sedikit ke belakang, saya sendiri sempat berpendapat bahwa yang kita butuhkan menjadi presiden itu adalah seseorang yang berasal dari rakyat biasa, yang berasal dari kita, ya yang sama dengan kita lah begitu. Akhirnya harapan itu pernah jatuh kepada Pak Jokowi begitu. Ternyata setelah kita melihat apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi dalam 10 tahun kemarin, apalagi menjelang 1 tahun mau selesai masa jabatannya beliau, ya ternyata nggak menjawab juga begitu kan. Kita kira selama ini karena Pak Jokowi berasal dari kita, dari rakyat biasa, seorang tukang kayu, ternyata nggak juga, nggak bisa juga menjawab keresahan kita selama ini, membebaskan kita dari kemiskinan, terus memberantas korupsi, nggak bisa juga kan. Nah, sehingga muncullah sebuah pemikiran mana bisa jadi kita membutuhkan mantan tentara ataupun yang berlatar belakang militer lah begitu. Akhirnya muncullah Pak Prabowo kan. Ya yang saya lihat sejauh ini nggak juga gitu, nggak bisa juga menjawab keresahan kita. Ya memang bedanya cuma di pidatonya aja kan. Kalau pidatonya Pak Jokowi ya slow, kayak sopan santun kata orang, nggak ada menggertak apa segala macam. Tapi dengan bedanya sama Pak Prabowo, ya Pak Prabowo kalau berpidato berkobar-kobar kan, kayak nasionalis sekali lah kira-kira begitu. Tetapi kalau aku melihat ya, kalau misalnya dibandingkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo, menurutku memang beda beda latar tapi sama aja begitu. Sama-sama nggak bisa juga menjawab, sama-sama nggak berani untuk memberantas korupsi, sama-sama belum bisa bagaimana caranya untuk menekan angka kemiskinan begitu. Bahkan sekarang ada banyak kebijakan-kebijakannya Pak Prabowo yang ya sepertinya masih jauh dari harapan kita. Adalah RUU TNI, ada lagi penundaan untuk P3K kalau tidak salah, dan belum lagi masalah pajak yang kemarin kan. Ya, mengapa saya mengajak teman-teman untuk melihat semua ini dan lalu kita bersyukur? Karena menurut saya semakin kita tahu kebobrokan-kebobrokan yang terjadi selama ini, persekongkolan-persekongkolan yang tidak kita tahu, dan semakin keluar bau-bau busuknya, menurut saya lebih cepat kita tahu semuanya, lebih cepat kita untuk menyembuhkan bangsa ini begitu. Karena selama ini ya yang saya lihat seakan-akan semuanya dibungkus dengan rapi begitu, dengan ibaratnya sebuah kado, bungkusan kadonya begitu apa ya bercahaya dan begitu harum dan begitu rapi begitu. Ternyata setelah dibuka ternyata isinya jong gitu.
bahkan mengeluarkan bau-bau busuk begitu kan. Kayak itu yang kulihat ya baru ya, apalagi setelah Pak Prabowo menjadi presiden begitu. Dan menurut saya ya ini walaupun hal buruk yang terjadi yang kita lihat ini seperti ya pagar laut yang di Tangerang kita nggak tahu akhirnya gimana kan. Belum lagi banyak masalah lagi, masalah yang lain. Itu menurut saya seakan-akan seperti yang bilang tadi, seperti kado yang selama ini dibungkus dan nggak dibuka-buka gitu kan. Kita lihat dari bungkusannya seakan-akan semuanya kita menebak isinya bakalan wow gitu, ternyata bau busuk semua. Ya, saya hanya berharap begitu ya. Saya hanya berharap ya kalau biarlah di generasi kita ini kita melihat bangsa ini ya begini begitu, hancur, seperti nggak ada harapan. Orang-orang akhirnya ingin pergi ke luar negeri. Tetapi jangan lagi terjadi kepada anak cucu kita ke depan kan. Itulah yang menjadi harapanku sendiri. Jadi ya biarlah kita yang menanggung semua yang busuk-busuknya ini. Makanya di satu sisi apa ya, sangat sangat miris ketika melihat bahwa petinggi-petinggi sekarang itu kayak saling sikut gitu ya. KPK sikut PDIP, terus yang lain menyikut ini, ada lagi yang menyikut Pertamina, dan akhirnya terbongkar kenapa Petra dibubarkan tapi orangnya masih itu aja yang bermain. Di satu sisi saya apa ya, pengen marah, miris melihat keadaan ini, tapi akhirnya aku mengambil sisi positifnya. Aku bersyukur semua ini terbongkar. Biar seperti yang saya sampaikan tadi kan, semakin cepat kebongkar semua kebusukan-kebusukan yang tersembunyi selama ini, ya semakin cepat menurutku kita untuk menyembuhkan bangsa kita ini kan. Ya mungkin caranya adalah ketika kita sudah melihat bahwa calon presiden berasal dari rakyat biasa, dari militer, ada juga presiden seperti Pak Prabowo. Ketika kita sudah melihat yang dua ini dan ternyata gagal kan, berarti kita jadi punya semacam pemikiran ke depan untuk pemilihan berikutnya, bahwa jangan lagi kita tergoda hanya karena latarnya saja, tapi kita nggak tahu apakah orangnya punya integritas atau enggak gitu. Apakah dia berani untuk mengambil ya keputusan yang mungkin berlawanan sama para pejabat, berlawanan sama DPR, berlawanan sama ya petinggi-petinggi yang lainnya. Kan selama ini kita seolah-olah dibungkus dengan menurut saya sebuah kebodohan lah, pembodohan. Karena misalnya Pak Jokowi berasal dari rakyat biasa, kita merasa wah ini nih karena dia dari rakyat biasa, karena dia seperti kita, Jokowi adalah kita kan gitu kemarin kampanyenya 5 tahun yang lalu. Ya memang secara secara background memang dia berasal dari kita gitu. Tapi ternyata kan nggak bisa juga untuk membanggakan kita lah, nggak juga kan. Korupsi merajalela, angka kemiskinan gitu-gitu aja, seperti nggak ada penekanan angka kemiskinan yang cukup baik lah katakan. Ya, aku berharap sih sebenarnya. Aku berharap ke depan kita semakin kritis, kita semakin jeli, dan kita semakin pintar untuk memilih calon presiden ataupun mendorong calon presiden mulai dari sekarang begitu. Mari kita perhatikan ya para pejabat yang kita lihat memang punya integritas, punya punya keinginan apapun itu latarnya gitu. Jangan latarnya yang jadi yang pertama kita lihat begitu. Karena kita sudah melihat kan apa yang terjadi selama ini, yang latarnya dari rakyat biasa, yang latarnya dari militer, gak punya keberanian juga untuk melawan korupsi, memberantas korupsi. Mana ada yang berani? Gak ada kan.
Kan selama ini seperti yang saya sampaikan di awal, wah ini pasti Pak Prabowo bakalan memberantas korupsi karena dia adalah seorang yang gagah, seorang yang patriot begitu. Tapi nyatanya pagar laut gimana ceritanya coba? Jadi ya saya tidak ingin langsung menyimpulkan Pak Prabowo gagal total ya, karena masih ada waktu ya kurang lebih 4,5 tahun atau 4 berapa ya? 8 ya 4-8 bulan atau berapa lagi itu. Saya sangat berharap sebenarnya Pak Prabowo ya punya keberanian ya. Karena apalagi dengan sekarang ada Danantara, ada efisiensi anggaran. Sebenarnya kan permasalahan kita selama ini adalah korupsi kan. Gak ada. Kalau bisa yang satu ini diselesaikan menurut saya 50% mungkin bahkan 75% permasalahan di Indonesia akan bisa diselesaikan. Percuma loh efisiensi anggaran, Danantara, dan ya segala macamnya menurut saya itu kalaupun ini bisa dikerjakan semuanya, mungkin hanya bisa membantu negara kita ini mungkin paling besar mungkin 50% lah. Karena apa? Ya saya bukan nggak setuju dengan program-programnya Pak Prabowo, walaupun saya sendiri nggak memilih beliau ya, walaupun saya di awal tidak suka dengan program-programnya seperti makan bergizi gratis begitu. Tapi memang setelah saya melihat lebih jauh, sebenarnya program-programnya ini bagus gitu. Danantara, efisiensi anggaran, semuanya bagus-bagus. Tapi dengan melihat orang-orang yang misalnya di Danantara siapa yang jadi katakanlah manajernya, CEO-nya, terus yang lain sebagainya, ragu gitu. Karena kita bermasalah karakter. Sistem kayak manapun di di Indonesia ini selalu bisa diakali, selalu bisa dikorupsi. Itu yang membuat saya sendiri pesimis, bahkan ya tidak mau mendukung lah dengan program-programnya Pak Prabowo. Sebenarnya bagus, garis bawah ya, program-programnya Pak Prabowo itu bagus, tapi gimana kita mau percaya kalau sistemnya gitu-gitu aja, terus orang-orangnya itu juga. Persislah seperti yang yang diungkapkan Pak Ahok, Petral dibubarkan. Waktu itu kan, begitu bangganya semua orang sama Pak Jokowi, berani juga bubarkan Petral begitu sampai ya itu diangkat ke media begitu. Ternyata setelah dibongkar, ya memang Petralnya dibubarkan, tapi orang-orang yang bermain di Petral itu ternyata berpindah ke Pertamina, dan itulah yang kasus korupsi kemarin. Kalau kita mengikuti pernyataannya Pak Ahok. Nah, rata-rata menurut saya beberapa kebijakan penting kira-kira begitulah jadinya. Ini dibubarkan, tapi orangnya pindah ke sini kayak gitu. Jadi apa gunanya ini dibubarkan gitu? Kalau toh orang-orangnya itu juga yang bermain, walaupun berpindah tempat, hanya berganti kulit aja, berganti baju aja sebenarnya, tapi isi hatinya sama aja. Itulah yang mengkhawatirkan sebenarnya bangsa kita ini. Kayak bobrok kali ya begitu. Kacau. Itulah. Tapi saya sedikit melihat dari masa lalu apa yang bisa kita pelajari. Bagaimana kita untuk memilih presiden ke depan ya. Mungkin cuma satu semacam pandangan lah. Mungkin sudah saatnya kita mendorong seorang presiden itu katakanlah dari kaum intelektual. Tapi kaum intelektual yang punya keberanian juga untuk memberantas korupsi kan.
Karena apa? Ya yang saya lihat dari sejarahnya, ya kita cukup katakanlah sukses. Kita cukup senang dengan presiden yang berasal dari kaum intelektual. Ya, seperti Pak Habibie. Hanya itu yang terpikirkan ketika membuat video ini ya. Saya perhatikan dari kaum militer enggak juga, udah 2 kali kan. Pak SBY, terus Pak Prabowo, terus dari kalangan biasa, dari rakyat biasa Pak Jokowi gagal juga. Yang sejauh ini yang saya lihat cukup bagus tracknya ya yang berasal dari kaum intelektual. Dan itu Pak Habibie. Jadi saran saya kita ke depan mungkin apa ya? Sebenarnya kalau dia pun kaum intelektual tapi katakanlah hatinya bobrok, ya jangan didukung gitu ya. Yang saya dorong adalah seorang intelektual tapi memang punya keberanian untuk ya apalagi coba. Ya satu-satunya adalah mengatasi korupsi. Dan salah satu solusi untuk mengatasi ini ya hukum mati koruptor kan. Kalau enggak disahkan undang-undang penyitaan aset. Karena apa ya? Saya cukup sedih sebenarnya. Aku cukup sedih ketika kemarin koalisinya begitu gemuk gitu. Koalisi untuk memenangkan presiden dan wakil presiden bisa membentuk koalisi yang begitu gemuk. Tapi kenapa nggak bisa gitu membentuk koalisi untuk mengesahkan undang-undang ini, perampasan aset ini kan? Kalau dipikir-pikir. Ya karena kan kalau untuk menyetujui sebuah undang-undang kan, ya itu harus kalau nggak salah di DPR kan. Nah, sebenarnya cuma koalisi yang ini pun, yang koalisi gemuk kemarin itu, mereka aja yang setuju DPR-nya di Senayan. Ini udah gol loh undang-undang ini, tapi kenapa coba? Ya kita sebenarnya udah tahu ya, udah sama-sama tahu. Tapi miris kan? Tahe. Itulah guys. Jadi ya walaupun apa ya? Walaupun sulit untuk mensyukuri ini karena sangat mudah untuk mensyukuri hal-hal yang membuat kita bahagia kan. Tapi untuk yang satu ini memang kita harus bersyukur. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya udahlah. Kita ikhlaskanlah di generasi kita inilah kita menanggung. Biarlah kita yang menanggung kebobrokan-kebobrokan ini semua. Tapi di anak atau mungkin anak kita mungkin masih kena nanti. Tapi setidaknya di cucu kita nanti. Guys, ini harus kita bereskan. Ya, bagaimana kita membereskan ini ke depan? Ya, kita lihatlah. Semoga Tuhan beserta kita. Thank you. Semangat.